Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, dan berkat Tuhan turun dengan limpahnya bagi kita, anak-anaknya. Kita akan Bible study bersama yang akan membantu kita untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita di saat ini masih dalam seri Teologi Proper atau Allah di sesi yang ketujuh. Secara khusus bicara tentang Allah Tritunggal atau Trinity. Nah, dalam kesempatan ini ada dua poin utama yang ingin saya sampaikan secara khusus. Yakni yang pertama terkait dengan kesatuan Bapa dan Yesus Kristus bukanlah kesatuan pribadi ilahi, tapi kesatuan hubungan. Yang kedua, Allah memperkenalkan pribadinya itu sejak awal plural. Mari kita memperhatikan dengan seksama ya. Kesatuan Bapa dan Yesus Kristus bukanlah kesatuan pribadi ilahi, tetapi kesatuan hubungan. Yohanes 17 ayat 21 menyatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Kesatuan Bapa dengan Yesus Kristus menunjuk pada hubungan, bukan pribadi yang sama. Latar belakang teks Yohanes 17 ayat 21 itu menjelaskan tentang kesatuan yang didoakan Yesus bukanlah kesatuan organisasi, tetapi kesatuan rohani yang berlandaskan hidup di dalam Kristus. Yohanes 17 ayat 23, mengenal dan mengalami kasih Bapa dan persekutuan Kristus. Yohanes 17 ayat 26, perpisahan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14 sampai dengan 16, pengudusan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 dan 19, menerima dan mempercayai kebenaran firman Allah. Yohanes 17 ayat 6, 8 dan 17, ketaatan kepada firman. Yohanes 17 ayat 6, keinginan untuk membawa keselamatan kepada orang lain. Yohanes 17 ayat 21 dan 23. Jadi it's very clear bahwa kesatuan Bapa dengan Yesus adalah kesatuan hubungan, bukan kesatuan pribadi ilahi. Yesus berdoa kepada Bapa agar murid-murid atau setiap orang percaya satu adanya. Ini memberikan setidaknya dua pengertian. Yang pertama, Yesus tidak berdoa supaya para pengikutnya menjadi satu. Ya, jelas sekali itu terjemahan bahasa Indonesia ya. Tetapi agar mereka satu adanya, bukan menjadi satu, tetapi satu adanya. Bentuk yang dipakai dalam bahasa Yunani menunjuk kepada suatu tindakan yang berkesinambungan, artinya mereka terus-menerus bersatu, satu adanya, terus-menerus bersatu. Nah, kesatuan yang berlandaskan kesatuan hubungan kepada Bapa dan Anak itu karena memiliki sikap yang sama terhadap dunia
firman Allah dan perlu menjangkau mereka yang terhilang. Bisa kita cek untuk memperkuat dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Jadi jelas sekali bahwa kesatuan ini adalah kesatuan hubungan. Bagi orang percaya karena memiliki kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Bapa dengan Yesus bukan menunjukkan kesatuan pribadi, tapi kesatuan hubungan. Kedua, usaha untuk menciptakan suatu kesatuan buatan dengan mengadakan pertemuan, conference, atau organisasi yang rumit justru dapat mengakibatkan pertentangan terhadap kesatuan yang didoakan oleh Yesus. Yang dimaksudkan Yesus bukan sekedar pertemuan-pertemuan rohani yang dangkal dan asal-asalan saja. Yang didoakan adalah kesatuan hati, kesatuan tujuan, kesatuan pikiran, kesatuan kehendak di dalam orang-orang yang mengabdi sungguh-sungguh kepada Kristus firman maupun kesucian. Jadi ini bukan bicara tentang satu dalam conference atau organization. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pokok utama dalam sesi ini selain berbicara tentang kesatuan Bapa dan Yesus Kristus bukanlah kesatuan pribadi ilahi, tetapi kesatuan hubungan. Maka bagian kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah Allah memperkenalkan pribadinya sejak awal plural. Allah sejak awal memperkenalkan dirinya dalam bentuk kepluralan atau kejamakan. Kejadian 1 ayat 1 berkata, Beresit bara Elohim et Hasamaim wa et haaretz. Istilah Elohim merupakan plural atau jamak karena berakhiran hirek yod mem. Itu artinya sejak awal Allah memperkenalkan pribadi dalam bentuk jamak. Yohanes 1 ayat 1 menyatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terjemahan tersebut diambil dari naskah Alkitab Yunani Perjanjian Baru. En arche en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theon en hologos. Prasa firman itu bersama-sama dengan Allah dari terjemahan hologos en pros ton theon. Menarik untuk diperhatikan. Ada dua kata benda, logos dan theon, dengan dua artikel, yakni ho merupakan artikel nominatif maskulin singular dan ton merupakan artikel akusatif maskulin singular. Jadi ada dua artikel penting yang berbeda, yakni ho yang melekat pada kata logos sehingga disebut hologos, dan ton yang melekat atau di samping kata theon sehingga dibaca ton theon. Artinya firman itu dan Allah itu. Hal ini menunjukkan ada firman yang berbeda dengan Allah. Namun harus dipahami perbedaan itu keberadaannya en arche. Istilah en arche merupakan gabungan dua kata. En merupakan preposition dan arche
yang merupakan noun datif feminim singular. Istilah pada mulanya diterjemahkan dari kata-kata enarche. Hal ini sama sekali tidak menunjuk pada waktu tertentu, sebab Allah itu kekal adanya. Prasa firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 diterjemahkan dari theos and hologos. Ada dua kata benda, logos dan theos, dengan satu artikel. Ho merupakan artikel nominatif maskulin singular. Maknanya, firman itu berkualitas atau adalah Allah. Hal ini menunjuk jika keberadaan awalnya atau dalam terjemahan Yunani enarche, firman dan Allah adalah berbeda. Namun di sisi yang lain juga perlu diketahui bahwa firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, firman itu telah menjadi manusia. Diterjemahkan dari kai hologos sark egeneto. Dalam terjemahan biblehub.com, and the word flesh become, dan firman itu menjadi daging. Jadi firman itu adalah Allah, dan Allah telah menjadi daging dalam pribadi Yesus Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, harus diakui tidak ada penjelasan yang tuntas untuk Tritunggal. Bagaimanapun akan ada hal-hal yang tetap misteri. Tetapi bukannya tidak masuk akal, melainkan melampaui akal. Sebab bagaimanapun Tuhan tidak terbatas, dapat dipahami, dikenali secara tuntas oleh manusia yang adalah terbatas sebagai ciptaan. Paulus berkata dalam Roma 11 ayat 33, menarik untuk kita simak. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ajaran Allah Tritunggal merupakan satu-satunya cara untuk menyelaraskan ayat-ayat Alkitab yang menyatakan keesaan dan kejamakan Allah. Menolak doktrin Allah Tritunggal berarti menolak pewahyuan Allah mengenai hal ini, yang pada akhirnya menolak keilahian Kristus dan kepribadian Roh Kudus. Ini berarti harus menghadapi kontradiksi atau pertentangan dalam Alkitab yang tidak mungkin bisa dijelaskan. Argumentasi spekulatif yang bermunculan menjelaskan Allah Tritunggal tetap memiliki kelemahan. Perdebatan tentang Allah Tritunggal tidak akan pernah selesai, namun tidak berarti tidak dapat diterima. Itu sebabnya jika seseorang meyakini konsep tersebut, membutuhkan iman yang dari Allah, dan hal ini menjadi keunikan dari iman Kristen. Saya mengusulkan istilah tunggal tri lebih mudah dipahami untuk konteks kita di Indonesia, karena menunjukkan adanya Allah yang esa, satu dalam tiga pribadi. Konsep keesaan atau oneness adalah keyakinan akan kepercayaan kepada satu Tuhan yang disebut Yesus Kristus, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu adanya atau ada dalam satu kesatuan dan tidak berbeda. Tuhan memberkati kita. Saya percaya kita semakin mengasihi Tuhan dengan pengajaran ini. Immanuel,
Amin.